wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridatul Fadilah. Saya berasal dari Jember. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak penderita majemuk atau disabilitas majemuk. Ini merupakan tugas dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, apa sih disabilitas majemuk? Nah, disabilitas majemuk itu adalah seseorang yang mengalami dua atau lebih, ya teman-teman, dua atau lebih kedisabilitasan. Contohnya disabilitas netra dan disabilitas daksa. Ini adalah seseorang yang mengalami kehilangan penglihatan dan mengalami hambatan fisik. Ada juga disabilitas netra dengan disabilitas intelektual. Ini adalah disabilitas yang mengalami kehilangan penglihatan dan kemampuan berpikir yang rendah, yang IQ-nya di bawah rata-rata ya. Terus misalkan, jadi itu ya, ada lagi yang tiga ini mencakup disabilitas daksa, disabilitas netra, dan disabilitas intelektual. Ini mereka ini anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan, terus IQ yang di bawah rata-rata atau hambatan berpikir, dan juga hambatan fisik. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, oke, setelah kita masuk ke definisi anak penderita majemuk atau disabilitas majemuk, sekarang kita masuk ke karakteristik disabilitas majemuk. Nah, ada beberapa nih karakteristiknya, tapi kita bahas yang secara umum saja. Disabilitas majemuk ini kalau karakteristiknya sih tergantung jenis atau tingkat keparahan dari disabilitas majemuk itu sendiri ya. Jadi contohnya itu misalkan kebutuhan yang kompleks. Nah, anak disabilitas majemuk ini memerlukan penanganan atau memerlukan sesuatu yang disiplin ya, baik dari kita atau dari anak itu sendiri. Jadi kita memang harus disiplin. Misalkan kita mengajar di jam itu ya harus jam itu. Kita harus tanamkan itu untuk disabilitas majemuk. Terus ada lagi tantangan dalam belajar. Nah, di sini disabilitas majemuk itu mengalami tantangan belajar, yaitu mereka itu mengalami kesulitan belajar. Jadi nggak semudah itu ya teman-teman ya untuk mengajar. Anak disabilitas majemuk itu memerlukan penanganan khusus memang. Terus ada lagi membutuhkan strategi pembelajaran yang khusus. Nah, jadi nggak sama nih kayak anak disabilitas, maksudnya anak pada umumnya. Jadi lebih ke keterampilan sih, biasanya kalau anak disabilitas itu lebih keterampilannya diasah, kemandiriannya. Kalau misalkan itu disabilitas netra dan intelektual, diajari bina diri, diajari cara makan itu gimana gitu. Jadi lebih ke keterampilan teman-teman. Itu sih untuk strategi pembelajaran khususnya. Terus ada juga kesulitan dalam berkomunikasi. Biasanya anak disabilitas majemuk ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik secara verbal ataupun non-verbal. Ada lagi perilaku yang menantang. Nah, jadi ada yang ini ya, disabilitas intelektual kan banyak nih, ada kesulitan belajar. Nah, ini yang bukan ADHD.
Nah, ADHD ini memang cara mengajarnya harus ekstra ya. Kalau anak penderita disabilitas misalkan netra sama ADHD, yang ada ADHD, jadi kan itu aktif teman-teman. Jadi kita mengajarnya memang perlu kesabaran khusus. Jadi dia itu selalu melakukan sesuatu yang menantang, mengganggu teman, atau banyak hal lah yang dia lakukan untuk menghilangkan kebosanannya begitu. Dan anak-anak yang seperti ini tuh biasanya lebih agresif, terus ada interaksivitas atau menarik diri. Terus ada juga keterbatasan dalam berpartisipasi. Jadi dia itu nggak mudah untuk kita ini ya, kita ikutkan berdiskusi atau berpartisipasi dalam segala hal. Jadi butuh waktu untuk bisa mengikuti itu semua. Terus ada lagi pendidikan. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau misalkan tanpa pendidikan dan komunikasi itu bakalan sulit. Kita bakalan sulit untuk mengetahui cara mengajar ini bagaimana sih. Jadi memang kita harus memerlukan pendidikan. Baik itu teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke definisi dan karakteristik, sekarang kita masuk ke cara penanganannya. Wah, ini ya. Jadi kita harus tahu nih cara menangani anak yang disabilitas majemuk itu seperti apa sih? Langsung aja ya. Caranya itu yang pertama kita harus melakukan pendekatan secara holistik dan terintegrasi. Dan harus melibatkan berbagai profesional. Misalkan contoh dokter ini untuk mengetahui kondisi anak, mendiagnosis atau memantau kondisi anak seperti apa gitu ya. Terus terapis. Nah, terapis ini untuk anak yang misalkan disabilitas majemuk yang ada rungunya ya, apapun itu asalkan ada rungunya, ini juga perlu untuk mengembangkan keterampilannya. Seperti terapi bicara misalkan. Terapi bicara itu untuk memperbanyak kosakatanya. Gitu teman-teman. Terus terapi perilaku juga penting. Tadi kan biasanya yang penderita majemuk yang ada ADHD-nya itu juga memerlukan terapi perilaku supaya tidak terlalu aktif, mengurangi keaktifannya. Seperti itu. Terus ada juga psikolog. Psikolog ini untuk mendukung kesehatan mental anak tersebut. Jadi memang perlu nih ya, perlu terkadang memang harus ke psikolog untuk memantau mentalnya itu gimana gitu ya, perkembangan mentalnya itu gimana. Oke, terus ada lagi selanjutnya itu pendidik. Nah, pendidik ini juga penting ya, karena biar kita bisa tahu anak ini kebutuhannya apa, metode pembelajarannya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, itu juga perlu. Terus ada lagi keluarga. Peran keluarga ini sangat penting ya teman-teman. Jadi tanpa dukungan keluarga ya susah juga. Nah, terus ada lagi ini sekolah inklusi tapi itu masuk ke layanan pendidikan ya, sama aja sih, sama-sama pendidik. Nah, setelah kita memahami tentang cara penanganannya, tadi kan saya sudah menyebutkan sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi itu adalah salah satu strategi pembelajaran untuk anak disabilitas majemuk. Nah, oke. Jadi sekolah
sekolah inklusi dan aksesibilitas itu sangat penting ya. Kadang kan banyak tuh sekolah yang tidak menerima, atau bukan tidak menerima sih, lebih tepatnya bingung cara mengajarnya bagaimana gitu ya. Tapi setelah kita pelajari ini ya insya Allah akan ini ya, harapan saya ke depan akan lebih banyak sekolah-sekolah inklusif dan aksesibilitas untuk anak penderita majemuk. Sebenarnya jika kita cari tahu lebih mendalam itu sebenarnya banyak sih strateginya, cuman di sini saya sebutkan satu saja untuk strategi pembelajarannya, yaitu sekolah inklusi dan aksesibilitas untuk anak penderita majemuk. Terus kesimpulannya di sini, anak penderita majemuk itu memiliki cara yang unik ya. Jadi kita memang harus pendekatan secara khusus, terus kebutuhannya kompleks. Terus anak penderita majemuk itu memang cara penanganannya sedikit beda dari anak-anak yang lain. Terus harus melibatkan berbagai profesional dan dukungan keluarga itu juga sangat penting. Nah, anak disabilitas majemuk itu pasti bisa mencapai potensi yang mereka punya, itu pasti bisa jika kita penanganannya tepat dan ini ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Pasti banyak kekurangan ya. Tapi jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang saya juga masih belajar. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50% karyawan pabrik ini adalah penyandang disabilitas. Ini adalah pabrik mie instan Baik Siang. Perusahaan ini memberikan kesempatan kepada para karyawan disabilitas untuk berkontribusi di berbagai divisi. Kebijakan ini tidak hanya memberi mereka penghidupan yang layak, tetapi juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Perusahaan ini kini menjadi inspirasi bagi industri lain untuk lebih peduli terhadap kesetaraan dalam dunia kerja. Share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.